menjadi ciptaan yang baru. Sebelumnya perkenalkan saya Yitro dan saya ditemani oleh dua teman saya. Perkenalkan nama saya Agustin Nurita. Dan juga Saya Zefa Hemat. Sebelumnya izinkan saya membacakan tujuan pembelajaran di bab kelima. Yang pertama, menganalisis secara alam memperbaharui keluarga Kristen. Yang kedua, membuat video singkat tentang keluarga yang takut pada Allah. Yang ketiga, mempresentasikan kajian tentang kehidupan keluarga yang diperbarui Allah. Oke, pertanyaan pertama. Maksud dari ciptaan baru itu apa sih? Kalau menurut Jepa? Kalau menurut aku sih, kita kayak berganti gaya hidup satu dari cara kita kerja, terus cara kita main, gitu. Kalau dari Angel? Kalau menurut aku sih kayak kurang setuju ya. Menurut aku menjadi ciptaan baru itu kayak meninggalkan hal-hal yang lalu, meninggalkan kehidupan lama, kayak hal yang buruk, kayak misalnya dulu suka merokok gitu kan, sekarang udah enggak. Terus hidup dengan sesuai kehendak Allah dan firman Allah. Oke, gimana sih Angel cara kita menjadi ciptaan yang baru? Mungkin bisa berubah, terus juga bisa dibaptis karena memulai kehidupan yang baru. Biasanya kalau kata orang dibaptis mulai hidup baru kan. Oke, gimana tuh Je? Pendapat aja. Sebenarnya konsep itu nggak begitu ya. Kan tadi kamu bilang sesuai kehendak Allah. Jadi kita harus coba buat mengurangi perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Contohnya tuh kayak awalnya kita suka bohong, terus kita kurangi jadi 5, terus 3, terus 1, terus sampai kita nggak bakal bohong lagi. Oke, tadi kan Angel mention soal baptis. Apakah baptis itu termasuk sebagai pembaharuan? Gimana Je? Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kayaknya iya deh. Hidup baru itu dibaptis. Tapi kurang tahu juga sih. Gimana sih? Ya, dibaptis itu berarti tandanya sudah percaya pada Tuhan. Terus yang awalnya belum kayak bisa percaya pada Tuhan gitu kan. Terus di saat itulah namanya lahir baru. Je, gimana sih cara Allah memperbaharui keluarga Kristen? Allah bisa memperbarui keluarga Kristen dalam banyak hal, kayak misalnya ada gereja, pertemuan gereja, terus ada cool, jadi bisa ada sesi sharing, terus doa berkomunikasi dengan Tuhan, kayak setiap hari kegiatan-kegiatan kita bicara pada Tuhan, terus juga melalui firman Tuhan, setiap harinya kita bisa baca Alkitab dan mengikuti dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang ada dalam firman Tuhan tersebut. Gimana kalau Je, Pak? Gimana cara Tuhan memperbaharui keluarga Kristen? Kalau menurut aku caranya bisa melalui persekutuan gereja, itu persekutuan dengan jemaat yang bisa memberikan dukungan, hiburan dan hubungan rohani bagi keluarga Kristen. Terus juga melalui keluarga, terus kita bisa berbagi pengalaman, terus kita belajar dari satu sama lain dan saling menguatkan juga. Oke. Setelah kalian bertukar pikiran soal apa yang tadi kita bahas tentang menjadi ciptaan yang baru, apa sih langkah kamu buat memperbaharui hidup kamu? Gimana Angel? Awalnya aku ya nggak terlalu peduli sama orang-orang sekitar aku kan, kayak mereka ngelakuin hal apa aja kayak udahlah urusan mereka. Terus mungkin kalau sekarang bisa lebih perhatian lagi dengan orang-orang sekitar gitu. Terus mencoba hal yang terkecil dahulu, kayak mungkin bisa improve dari yang tadinya jarang baca kitab terus menjadi pribadi yang baru, terus dekat dengan Tuhan, terus sering-sering deket deh gitu sama Tuhan dan berinteraksi sama Tuhan. Oke, kalau Jeta, apa yang mau kamu ubah?
Mungkin aku bakal nyoba biar nggak jadi orang yang labil atau plan, terus lebih apa ya, percaya diri sama apa yang ada di pikiran aku. Buat singkatnya tanya, aku bakal lebih sering mengungkapkan pendapat, kayak misalnya kalau misalnya ada kerja kelompok atau rapat, aku bakal sering menyuarakan pendapat aku. Oke. Sebelumnya tadi kan kita bahas soal baptis. Kalau Angel, kamu dari baptis belum? Belum sih, Kenapa belum, Angel? karena belum ada waktu, terus juga kayak belum siap aja gitu. Dari sisi belum siapnya tuh kenapa, Angel? Belum siap menjadi yang terbaik gitu. Jadi kamu merasa kamu jadi terbaik dulu? Iya, kayak harus berubah sedikit dulu, terus baru biar bisa nggak melakukan kesalahan terus. Oke, jadi kayak tadi ya, coba buat berinteraksi sama Tuhan. Iya. Oke, kalau Jepa, kamu udah dibaptis belum, Je? Udah, kebetulan dibaptisnya tuh belum lama tahun ini. Bisa ceritain nggak dari gimana tuh awalnya dibaptis sampai sekarang udah sampai di sini gitu loh? Sebenarnya agak apa ya, agak ragu, karena kan kalau misalnya kita udah dibaptis pasti kita harus ada pergerakan buat jadi lebih baik dari sebelumnya. Terus aku ragu gitu, kayak what if aku jadi malah makin jatuh, tapi ternyata malah sebaliknya, karena kalau misalnya aku percaya akan Tuhan yang udah merencanain hal-hal baik di hidup aku, pasti aku bakal bisa mengalami perubahan lewat baptisan itu jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, bisa kamu berbagi sedikit cerita mengenai gimana cara kamu dari awalnya sebelum dibaptis, kamu gimana sih orangnya, terus sampai setelah dibaptis kamu orangnya apakah ada perubahan yang signifikan atau enggak? Sebenarnya ada dikit-dikit, kayak misalnya sebelum dibaptis tuh aku masih setengah-setengah apa ya, setengah-setengah niat gitu kalau misalnya mau deketin diri ke Tuhan. Nah, kalau misalnya setelah baptis kan, kalau misalnya sebelum baptis kan kita ada pembelajaran dulu ya, katekisasi gitu. Terus dari situ aku juga ngerasa ditarik buat jadi lebih dekat lagi ke Tuhan. Kalau Angel, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Jevanya, apa kamu tidak tertarik untuk segera dibaptis? Tertarik kok. Terus nanti juga bakal yang aku bilang tadi, semoga kedepannya bisa lebih dekat sama Tuhan, terus bisa menerima Tuhan dan bisa percaya, terus semoga secepatnya dibaptis. Oke. Baik, kesimpulan untuk materi kali ini adalah hidup baru itu bukan hanya sekedar dibaptis. Hidup baru itu artinya kita meninggalkan gaya hidup kita yang lama untuk mengikuti kehendak Tuhan. Seperti yang awalnya kita sering bohong, sering mabuk-mabukan, sering merokok, itu kita kurangi sedikit-sedikit. Gak harus banyak, gak harus tiba-tiba stop, tapi harus mulai dari sedikit-sedikit dulu. Mungkin dari yang awalnya sering banget ke ya mungkin sehari 5 kali aja, terus 3 kali aja, terus sekali aja, terus tiba-tiba udah nggak ngelakuin hal itu lagi. Terus untuk seperti yang tadi dicontohkan oleh Jeffer dan Angel adalah mereka bagaimana cara untuk mengimprove diri lebih lagi, bagaimana cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, mungkin itu saja dari video podcast kita di bab 5. See you next podcast. Ada. Yes.